Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Karut yakin adik-adik semua kabarnya pasti sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Karut mau ajak adik-adik pujikan satu lagu bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang Karut mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mohon bimbingan Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam istirahat malam kami tadi hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh jiwa yang sehat dan saat ini juga ya Bapak kami boleh mengikuti IMPA. Tuhan kiranya boleh berkati kami supaya kami semua boleh mengikuti IMPA dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan baik. Tuhan berkati juga kakak Layan yang akan membimbing, juga akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan boleh berikan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kakak-kakak Layan boleh membimbing ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga supaya kami boleh dengan baik dan juga mau dengar-dengaran ketika kakak Layan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau undang Tuhan hadir dekat kami untuk menjaga juga memimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Disiapkan Alkitabnya, dibuka dari kitab Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Kalau sudah ketemu, boleh dibaca bersama-sama dengan Kak Ruth. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Ruth mau ajak adik-adik pujikan satu lagu, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita bertemu dengan Kak Lause untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tetap menyertai ibadah kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lause. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan setiap perintah Tuhan yang boleh Tuhan beritakan dalam firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, salam. Selamat hari Minggu, kita akan mendengar firman di pagi ini adik-adik. Firman ini terambil dari Mazmur, yaitu Perjanjian Lama, Mazmur 103, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Adik-adik sekarang semuanya buka dulu Alkitabnya, terambil dari Mazmur ya adik-adik. Nah, kalau sudah dapat, biarlah Alkitab ini tetap terbuka. Mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan Yesus untuk kita mendengar firman Tuhan di pagi ini. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Di pagi ini ya Tuhan,
Di minggu pagi ini kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu hamba ini penuh dengan segala kekurangan Tuhan. Tetapi hamba datang kepadamu memohon supaya Engkau berikanlah kasih karunia bagi hamba, sehingga hamba boleh membawakan firman ini bagi anak-anak layan hamba dengan baik. Begitu juga Tuhan mau berkati anak-anak layan di minggu pagi ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga di mana mereka akan mendengarkan firman ini Tuhan, biarlah mereka mendengarnya dengan hati penuh sukacita, sehingga mereka boleh memperlakukan firman ini di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan inilah hamba bawakan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah buka Mazmur 103? Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik, karena sangat pendek. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, adik-adik tentu tahu siapa tokoh ini. Tokoh ini sangat terkenal adik-adik. Tokoh ini sangat pemberani. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat pemberani. Kenapa adik-adik? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Bukan saja dia seorang pemberani adik-adik, tapi dia juga seorang pemain musik yang paling lihai. Dia suka bawa musik kecapinya, alat musik kecapinya adik-adik. Nah adik-adik, di pagi ini kita akan mendengar tentang Daud. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah orang biasa, seorang yang penggembala kambing domba. Tetapi dia sangat berani loh adik-adik. Adik-adik tahu, kalau dia sedang menggembala kambing domba, tiba-tiba datang harimau atau serigala. Dia berani adik-adik melawan itu semua. Dia tidak mau gembala domba kambingnya itu diterkam sama beruang atau harimau. Dan satu lagi yang menjadi Daud terkenal, yaitu apa adik-adik? Dia melawan tentara Filistin yang tinggi besar, yaitu raksasa yang bernama siapa adik-adik? Adik-adik tahu apa tidak? Ya, dia bernama Goliat. Dia tingginya berapa adik-adik tahu? Dia tingginya 6 hasta lebih atau 3 meter lebih. Tapi Daud tidak takut untuk melawannya. Nah adik-adik, Daud merupakan raja kedua Israel yang paling masyhur. Ia juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus. Nama Daud sangat lekat dengan kisahnya yang berhasil mengalahkan apa adik-adik tadi? Ia mengalahkan Goliat, yaitu raksasa Filistin. Di dalam Alkitab, Daud digambarkan sebagai seorang putra bungsu dari 8 bersaudara. Dia adalah anak bungsu yang ayahnya bernama Isai. Ia memiliki tubuh yang kecil dengan wajah yang kemerah-merahan. Masa remajanya adik-adik tahu dihabiskan kemana? Dihabiskan untuk menggembala kambing domba adik-adik. Suatu ketika Daud diperintahkan oleh ayahnya, "Daud, sini kamu," kata ayahnya, "kamu pergi bawa perbekalan ini untuk kakakmu, bawa roti dan gandum ini." Daud dengan cekatan langsung mengambil perbekalan itu dan dia pergi mengantar kepada kakaknya.
Dan ketiga kakaknya itu sedang bersiap-siap adik-adik untuk berperang melawan tentara Filistin. Nah, begitu Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari. Adik-adik, dia mencari kakaknya ke sana ke sini. Dia bertanya kepada tentara Israel. Dan tentara Israel bilang, itu dia ada di depan, di barisan yang paling depan. Nah, begitu dia sampai di sana adik-adik, saat itu Goliat, tentara raksasa Filistin, maju ke depan. Dan apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mencemooh tentara Israel. Sombong sekali dia adik-adik. Karena apa dia sombong? Karena dia merasa bahwa dia tinggi besar, dia akan mengalahkan semua tentara Israel. Makanya dengan sombongnya dia mencemoohkan tentara-tentara Israel. Rupanya Goliat melakukan hal itu adik-adik sangat lama. Dia mencemooh, menghina tentara Israel udah 40 hari lamanya adik-adik. Bahkan raksasa itu atau Goliat itu berkata begini, Filistin akan menjadi hamba Israel jikalau salah satu tentara Israel mengalahkan orang Filistin. Tetapi sebaliknya, kalau tentara Filistin menang, maka tentara Israel harus menyembah tentara Filistin. Dia sangat sombong adik-adik. Karena apa? Dia bangga dia menjadi paling besar gitu loh. Ya adik-adik, tidak boleh seperti begitu ya. Mentang-mentang badan kita besar, tinggi, terus kita melihat orang yang lebih kecil dari kita, kita menghina. Tidak boleh melakukan itu ya adik-adik. Tuhan tidak suka kalau kita mencemooh orang atau menghina orang lain. Dan tentara Israel waktu mendengar kata-kata Goliat, mereka sangat takut adik-adik. Karena begitu tingginya, jadi mereka takut. Bahkan perbedaan dengan tentara lain, tentara dari Goliat tidak, tapi tentara Filistin yang begitu banyak dan besar tidak membuat Daud gentar. Daud maju ke depan, bahwa akan dia mengutarakan niatnya untuk melawan Goliat. Dia mengutarakan ke tentara Israel. Dan tentara Israel menyampaikan niat daripada Daud itu ke Raja Saul. Raja Saul ini udah putus asa adik-adik. Dia berpikir, udahlah nggak apa-apalah, kasih aja, mungkin Daud ini bisa. Dia pakaikan Daud dengan baju perangnya. Tapi Daud bilang, aduh raja, saya tidak biasa begini. Biarin aja saya apa adanya. Dengan rendah hati dia tidak mau memakai alat perang itu. Akhirnya dia pergi. Dia hanya membawa apa adik-adik? Tongkat. Dan dia mengambil 5 buah batu. Dia masukkan di dalam kantongnya dan membawa umban. Ketika melihat Daud yang kecil itu adik-adik, Goliat langsung meremehkannya. Ia juga menghina Daud karena anak Isai itu masih sangat muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Sangat sombong adik-adik Goliat itu. Dia menghina Daud. Kemudian Daud membalas perkataan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud pun berlari adik-adik, berlari ke barisan depan.
kebarusan musuh itu, dan ia memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Kemudian ia mengambil batu dari dalam umban dan melemparkannya sekuat tenaga, adik-adik. Karena Daud itu sangat pendek, makanya dengan sekuat tenaga dia melempar batu itu. Batu itu melayang mengenai kepala Goliat dan hingga ia terjatuh dan mati. Ketika orang Filistin menyaksikan kekalahan Goliat, mereka langsung lari. Dan pasukan Israel mengejar mereka, akhirnya memenangkan pertempuran itu. Nah, adik-adik, kisah ini menggambarkan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk umatnya. Walau tampaknya mustahil di mata manusia, Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat yang dengan penyertaan Tuhan. Kisah Daud juga mengingatkan umat Kristen agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kisah ini menggambarkan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk umatnya. Untuk umatnya Israel dan bagi umatnya sekarang. Bagi adik-adik semua. Walau tampaknya mustahil di mata manusia, tetapi Daud berhasil mengalahkan Goliat yang raksasa tinggi besar itu. Nah, adik-adik, dalam kehidupan adik-adik selalu harus sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Maksudnya, gimana adik-adik mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kemanapun, adik harus datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan memampukan kita. Di mana adik-adik menghadapi suatu masalah, adik-adik jangan takut. Belajarlah dari Daud ini. Dia seorang kecil, tetapi dia sangat pemberani. Kenapa adik-adik? Karena dia mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 103, Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dengan segenap batinku." Nah, itulah Daud. Jadi Daud memuji Tuhan betul-betul dari dalam hatinya. Begitu juga dengan adik-adik. Inilah adik-adik firman Tuhan di pagi ini, di minggu pagi ini. Semoga kita menjadi Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Kakak percaya bahwa saat ini Tuhan menyertai adik-adik. Karena bukan adik-adik yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih adik-adik. Seperti Tuhan Yesus memilih Daud untuk mengalahkan Goliat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, kita respon firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan berkatilah kami semua. Di pagi ini Tuhan, Engkau telah memberkati hamba, di mana Tuhan telah percayakan hamba untuk membawa firman di pagi ini. Tuhan, terima kasih. Dan jadikanlah kami Daud yang berpengharapan hanya kepadamu. Terutama adik-adik klien kami ya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat surgawi ya Tuhan, di mana mereka saat ini mengikuti pelajaran dengan live streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan telah memilih mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan pada saat ini kami pun percaya bahwa Tuhan juga menyertai mereka. Berikanlah kepintaran, kecerdasan, kemampuan bagi mereka Tuhan, di mana mereka menghadapi segala permasalahan di dalam pelajaran, di dalam hal apapun. Dan biarlah mereka juga selalu berharap kepada Engkau. Tuhan, terima kasih banyak, karena Tuhan telah menyertai kami semua
di sepekan yang telah kami lewati. Dan sepekan baru yang akan kami lewati, Tuhan mau berkati kami. Tuhan mampukanlah kami untuk menghadapi segala apapun Tuhan di dalam pekan yang baru ini. Tetapi kami percaya dan yakin Tuhan ada berserta kami. Tuhan Yesus, terima kasih dan berkatilah juga Karut yang saat ini membawa liturgus Tuhan. Tuhan berkati dia, Tuhan sertai kehidupannya. Tuhan berkati Karut beserta keluarganya. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, yang Tuhan tahu dalam pergumulan yang begitu besar. Tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan ada beserta kami. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menghadapi semua. Kami percaya Tuhan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih banyak untuk semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah berdoa syafaat, berarti tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik nanti akan berikan boleh langsung dimasukkan ke celengan ayam yang adik-adik punya. Untuk memberikan persembahan kita mau pujikan lagu Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami baru saja boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya sebagai persembahan kami. Tuhan berkati kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk firman yang tadi disampaikan Kak Lause, bahwa kita harus bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ruth juga mau sampaikan pesan untuk adik-adik, untuk selalu jaga kesehatan adik-adik, kesehatan mama papa, keluarga adik-adik, dan lingkungan adik-adik. Jangan lupa kalau keluar selalu pakai masker. Jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Nah, adik-adik, kita akan pujikan satu lagu untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah ini dan letakkanlah pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa, karena itu semua tak akan sia-sia. Mari adik-adik, kita nyanyikan satu lagu yang terambil dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin.
Mari adik-adik, terimalah doa berkat. Pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus akan menuntun hidup kita dalam kasih dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah selesai. Tuhan berkati kita semua. Amin.